Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, salam sehat. Hari ini Minggu 14 Juni 2020. Saya akan menyampaikan informasi terkini tentang pandemi global COVID-19 di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 3.304 orang, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari berjumlah 3.209 orang, yang masih dalam pemantauan 87 orang, dan ODP yang meninggal 8 orang. Pasien dalam pengawasan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 140 orang, di mana yang masih dirawat di beberapa ruang isolasi rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 6 orang, yang sudah pulang dalam keadaan sembuh sebagai PDP 108 orang, dan PDP yang meninggal 26 orang. Kasus terkonfirmasi COVID-19 saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 166 kasus, di mana yang masih dirawat di beberapa ruang isolasi rumah sakit rujukan di Provinsi Lampung berjumlah 40 orang, yang meninggal 12 orang, yang sembuh 114 orang. Saya akan menyampaikan konfirmasi tentang pasien yang positif. Hari ini ada penambahan 1 kasus, yaitu pasien kami 166, 58 tahun, laki-laki dari Bandar Lampung. Kondisi saat ini sebagai orang tanpa gejala konfirmasi positif sedang menjalankan isolasi mandiri. Pasien sembuh juga bertambah 2 orang, yaitu dari Kota Metro 1 orang, dan dari Lampung Selatan juga rincian sebagai berikut. Pasien kami nomor 100 atas nama Agustin Setianingrum, 31 tahun, perempuan, dari Kota Metro. Yang kedua, pasien kami nomor 120 yang bernama Heriansah, 34 tahun, laki-laki, dari Kota Metro. Dan juga pasien kami nomor 133 yang bernama Nurdin, 34 tahun, laki-laki, dari Lampung Selatan. Ada 1 pasien konfirmasi positif yang meninggal, yaitu yang pasien kami nomor 163, laki-laki, 63 tahun, dari Kota Bumi, Lampung Utara. Selanjutnya PDP juga ada yang meninggal 1 orang, yaitu laki-laki 55 tahun, dari Bandar Lampung. Demikian yang beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang informasi ODP, PDP, dan juga konfirmasi positif yang ada di Provinsi Lampung. Kami tetap mengajak kepada masyarakat untuk kita melakukan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu adalah harga mati agar kita bisa memutus rantai penularan daripada virus COVID-19. Pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter jika kita ingin bersosialisasi, yang kita sebut dengan physical distancing atau social distancing. Dan yang ketiga adalah kita tetap harus menjaga stamina tubuh kita, yaitu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, juga melakukan germas, dan tetap juga kita harus bahagia, karena bahagia itu adalah obat dari segala penyakit. Dan jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh. Kita tetap harus hidup berdampingan dengan virus. Kita mempersiapkan juga tatanan new normal yang akan kita laksanakan nanti ke depannya, tentu saja dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap prakondisi. Prakondisi di mana kita harus sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya, timing, kapan waktu yang tepat kita akan memutuskan untuk melakukan new normal tersebut. Yang ketiga, prioritas, harus punya prioritas daerah mana yang akan kita lakukan simulasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita harus konsolidasi kerjasama yang betul-betul baik antara Forkompinda maupun gugus tugas dari pusat sampai ke tingkat RT dan RW. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus melakukan evaluasi secara rutin terhadap perkembangan kasus yang ada di Provinsi Lampung,
apakah kita akan tetap melakukan tatanan new normal ataupun kita harus kembali ke yang sebelumnya untuk melihat angka perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.